Shalom jemaat Tuhan, saat teduh dan doa sebelum tidur di malam hari ini berjudul Lebih dari Pemenang. Tuhan berjanji bahwa Dia membuat rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan bagi orang-orang yang bersandar kepadanya. Kalau memang demikian, mengapa ada saja orang-orang yang benci, iri hati terhadap kita? Bahkan ada yang ingin menjatuhkan kita dengan berbagai macam cara. Mengapa ada rekan kerja, bahkan orang lain yang memusuhi dan tidak senang melihat kemajuan dalam hidup kita? Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan bisa saja memakai siapa saja dan apa saja untuk membuat kita mencapai kegenapan dari rancangan dan rencana Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Yusuf dimusuhi, bahkan dibuang oleh kakak-kakaknya sendiri ke dalam sebuah sumur tua di Dotan, hanya karena mereka iri hati setelah Yusuf menceritakan mimpi yang dia dapat dari Tuhan. Iri hati telah membuat kakak-kakaknya bertekad membinasakan Yusuf. Apakah Tuhan meninggalkan Yusuf sendirian di dalam sumur itu? Tentu saja tidak. Tuhan ada di sana untuk menjaga rancangannya terhadap Yusuf. Setelah sumur Dotan, Yusuf naik ke anak tangga sukses di rumah Potifar, di penjara, sampai akhirnya sampai pada tujuan Allah digenapi melalui kehidupannya di istana Firaun. Sumur Dotan bisa saja menjadi alat bagi iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan atas kehidupan Yusuf. Tetapi jika hati kita memberi respon seperti Yusuf, maka kita bisa keluar dari sumur Dotan itu dan dengan mental seorang yang lebih daripada pemenang. Ada 4 sikap yang harus kita pegang jika kita ingin keluar sebagai pemenang dari pergumulan dan kesulitan bahkan tantangan hidup yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, cepat melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita. Musuh itu memang sudah menyakiti kita, tetapi akan lebih menyakitkan lagi bila kita menggenggam rasa sakit hati itu dan menghidupinya setiap hari. Lepaskan rasa sakit itu dengan cara mengampuni dan memberkati. Yang kedua, sikap yang harus kita pegang adalah tetap tegar dan pegang janji Tuhan yang sempurna. Perlihatkan ketegaran kita di hadapan orang yang membenci kita, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran bagi kita. Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang ketiga, selalu bersukacita dan bersyukur. Mudah untuk bersukacita dalam keadaan yang nyaman, tetapi sukacita sejati nyata ketika kita tetap bersukacita dalam keadaan yang buruk sekalipun. Rick Warren pernah berkata, banyak orang menjadi kecewa di tengah masalah, bukannya menjadi lebih baik dan bertumbuh menjadi lebih dewasa. Jangan izinkan kekecewaan bertumbuh, tetaplah bersukacita, karena itu akan mendewasakan kita dan itulah kekuatan kita di dalam Tuhan. Yang keempat, bertekad untuk tidak menyerah. Situasi buruk bukan berarti mimpi buruk, dan janji-janji Tuhan pun menjadi batal atas kehidupan kita. Karena itu jangan mudah putus asa, apalagi memutuskan untuk berhenti ataupun mundur. Percayalah bahwa musuh ataupun penghalang yang ada dalam perjalanan kehidupan kita bisa Tuhan jadikan sebagai alat kita untuk kita mengalami kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Peganglah janji Tuhan bahwa rancangannya dalam hidup kita memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Seorang yang lebih daripada pemenang, dia tidak akan mudah menyerah, melainkan dia berserah kepada Tuhan, sehingga dia bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya dan bekerja dalam kehidupannya, mengalami kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan Tuhan yang menyatakan pertolongan dan pembelaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini buat kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih untuk setiap kesulitan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, yang ternyata justru mengantarkan kami melangkah maju bersama dengan Tuhan, dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam jalan kemenangan-Mu.
Terima kasih Tuhan yang baik, sebab oleh penyertaan-Mu lah telah membuat kami lebih daripada pemenang. Kami sadar bukan karena kami hebat ataupun karena kami kuat, tapi semua karena kemurahan yang daripada Tuhan. Malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap menyertai dan menyatakan pertolongan-Mu atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kualitas seorang pemenang terbentuk dan terbukti pada saat ia diproses di dapur kesukaran. Selamat malam, Tuhan memberkati.